Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran dari rumah ini, silakan mempersiapkan diri terlebih dahulu dan berdoa sebelum belajar. Baik, pada pertemuan hari ini kita masih melanjutkan dari bab yang kemarin, yaitu tentang akhlak pergaulan remaja, yang mana khususnya pada hari ini kita akan membahas tentang akhlak tercela pergaulan remaja. Untuk materi yang pertama adalah mengenai pengertian dari akhlak tercela pergaulan remaja. Perilaku tercela remaja ini identik dengan kenakalan remaja, yang mana kenakalan remaja sendiri merupakan gejala sakit atau patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Dalam hal ini, kenakalan remaja juga bisa digambarkan sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangan, yang mana beberapa remaja gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang sudah dimiliki remaja lain seusianya selama masa perkembangan. Keberhasilan dalam pemenuhan tugas perkembangan menjadikan remaja sadar dan peka terhadap norma, sehingga remaja mampu menahan dorongan pemuasan dalam diri agar tidak melanggar norma dan aturan yang berlaku. Sebaliknya, kegagalan dalam tugas perkembangan ini akan menyebabkan setiap individu remaja ini menjadikan kurang peka terhadap norma atau aturan yang berlaku. Hal ini menyebabkan individu remaja menjadi rentan berperilaku melanggar aturan, bahkan melakukan tindakan kriminal. Untuk materi yang kedua adalah bentuk akhlak tercela pergaulan remaja. Di sini ada 4. Yang pertama adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini bisa memicu munculnya pelanggaran-pelanggaran yang baru. Ini seperti aborsi ataupun pembunuhan pada bayi yang baru dilahirkan dari hubungan seks di luar nikah. Oleh karena itu, agar para remaja ini bisa menghindarkan diri dari segala jenis pergaulan yang bisa menjerumuskannya kepada pergaulan bebas. Jadi kita harus senantiasa menjaga diri sendiri dengan sebaik mungkin agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif atau pergaulan bebas. Yang kedua adalah tawuran. Dalam tawuran ini, para remaja ini seringkali dipicu oleh persoalan-persoalan yang sederhana. Ini seperti saling ejek, senggolan kendaraan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk para remaja harus jeli dan hati-hati apabila menghadapi persoalan seperti ini, agar tidak terjadi tawuran antar sesama pelajar ataupun masyarakat yang lainnya. Yang ketiga adalah mengkonsumsi minuman keras. Orang yang mengkonsumsi minuman alkohol secara berlebihan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Nah, hal ini yang menyebabkan seorang pemabuk ini membuat keributan karena mereka itu dalam keadaan yang tidak sadar. Jadi mereka bisa berbuat dengan seenaknya tanpa mereka itu sadar. Yang keempat adalah penyalahgunaan narkoba. Pada awalnya, narkotika ini hanya digunakan untuk keperluan operasi medis saja, karena narkotika ini bisa memberikan rasa nyaman dan menghilangkan rasa sakit sementara waktu. Namun, saat ini banyak orang yang menyalahgunakan narkotika ini bukan untuk kepentingan medis, melainkan narkotika ini bisa membahayakan jika digunakan tanpa pengawasan dokter, karena bisa berpengaruh kepada sistem kerja otak dan bisa menimbulkan ketergantungan. Untuk materi yang ketiga adalah dampak akhlak tercela pergaulan remaja. Ini ada 3. Untuk yang pertama,
adalah bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Dalam hal ini, seperti kekerasan atau tawuran antar pelajar. Kejadian tersebut sering mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian material. Nah, perilaku yang seperti ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Oleh karena itu, kita harus menghindarinya agar tidak terjerumus pada hal tersebut. Dampak yang kedua adalah hilangnya budaya malu. Dalam hal ini, seringkali remaja itu merasa bangga dengan perilaku tercela yang telah ia lakukan, dan bahkan mereka itu merasa bangga dengan perbuatan salah yang ia lakukan itu sebagai suatu kebenaran, padahal masyarakat sendiri itu memandangnya sebagai suatu perbuatan orang yang berakhlak rendah, dan Allah pun itu juga akan menempatkan pada kehidupan yang hina. Jadi kita harus memiliki rasa malu saat kita berbuat salah ataupun berbuat hal yang tidak baik pada orang lain. Dampak yang ketiga adalah menimbulkan masalah kesehatan. Ini salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini bisa menimbulkan berbagai masalah seperti dalam bidang kesehatan, sosial, kriminal maupun ekonomi. Nah, dalam hal ini yang bisa dijadikan sebagai contoh adalah dalam bidang kesehatan yang menjadi sumber masalah atas penyalahgunaan narkoba. Ini misalnya penularan HIV ataupun AIDS yang mematikan. Sedangkan untuk dampak dari minuman keras ini adalah mabuk yang menyebabkan cedera dan kematian. Oleh karena itu, kita dengan sebisa mungkin untuk menghindari perbuatan hal ini agar tidak merugikan diri kita sendiri. Untuk materi yang keempat adalah menghindari akhlak tercela pergaulan remaja. Di sini ada 3. Untuk yang pertama adalah meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Dalam hal ini, kita menaruh kepercayaan secara tulus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan manusia sebagai sosok insan yang memiliki visi dalam hidup, di mana visi ini itu selalu akan diperjuangkannya dengan segenap usaha dan kerja keras sebagai rasa kepeduliannya terhadap kemaslahatan semua orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Agar dalam pergaulan antar manusia atau interaksi sosial tersebut bisa berjalan dengan baik, maka perlu disepakati adanya tata aturan yang harus dipatuhi bersama. Nah, bagi orang yang melanggar aturan tersebut, maka akan terkucil dari masyarakatnya. Untuk itu, remaja yang merupakan bagian dari anggota masyarakat harus bisa menjaga kehidupan di lingkungan masyarakatnya, sehingga bisa terwujud suatu kehidupan yang harmonis. Yang ketiga adalah mengatur waktu dengan baik. Dalam beraktivitas harus menggunakan kesempatan yang ada, jangan sampai menunda-nunda suatu pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, kita harus mengatur waktu dengan sebaik mungkin agar bisa melakukan pekerjaannya itu terselesaikan dengan tepat waktu. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini mengenai bab akhlak pergaulan remaja. Untuk sesi tanya jawab bisa dilanjutkan di grup WhatsApp ya. Untuk kesimpulan materi pada hari ini adalah masa depan suatu bangsa ini terletak di tangan para pemuda. Apabila pemudanya berkualitas dan kompetitif, maka masa depan bangsa ini akan menjadi cerah. Jangan sampai ada remaja yang terjerumus ke dalam kenakalan remaja yang berakibat munculnya gejala sakit sosial pada anak-anak dan remaja. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sekian dari Ibu, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.